Halo sobat, kembali lagi di channel Gede Kopi. Ya, akhirnya Poco resmi meluncurkan Poco C40 ke Indonesia. Smartphone ini menjadi seri C pertama Poco yang dikenalkan ke tanah air. Poco C40 juga menjadi smartphone baterai terbesar dengan layar terlebar di C-series pertama dalam lini produk Poco. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Poco C40. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, baterai jumbo. Nilai jual utama dari Poco C40 adalah ketahanan baterainya yang luar biasa. Sebab smartphone ini dibekali baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh, yang notabene di atas rata-rata pesaing di kelasnya. Poco mengklaim kalau smartphone ini sanggup bertahan hingga 32 jam untuk aktivitas panggilan telepon, 86 jam mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video, atau 17 jam untuk navigasi. Poco C40 menawarkan daya tahan baterai yang sangat panjang dengan sekali pengisian daya. Jadi sobat tak perlu khawatir baterainya bakal cepat habis. Kedua, bodi yang tangguh. Layar pada Poco C40 tidak hanya berukuran besar tetapi juga kokoh. Layarnya sudah dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass yang dapat meminimalisir terjadinya goresan pada layar. Entah itu karena terbentur meja, kena goresan kuku, ataupun yang lainnya. Bukan itu saja, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan IP52 yang tahan debu dan air. Ini artinya smartphone tidak akan kenapa-napa meski terkena tumpahan air. Dengan kombinasi ketahanan bodi tersebut, sobat tak perlu khawatir smartphone akan mudah rusak. Ketiga, desain bodi yang unik. Satu hal yang selalu disukai dari smartphone Poco adalah desain bodinya yang berani melawan arus. Poco C40 memiliki desain bodi yang mencakup bilah berwarna hitam sebagai rumah bagi modul kamera belakang. Modul berbentuk persegi ini terletak di pojok kiri atas dan di sampingnya tertuliskan Poco dengan font yang khas. Menariknya lagi, bilah hitam ini meluas hingga ke bawahnya demi menutupi bagian sensor fingerprint. Jadi meskipun hadir dengan sensor fingerprint di belakang, hal ini tidak mengganggu sisi estetika bodi, malah membuat tampilan belakangnya tampak begitu bersih dan minimalis. Poco C40 sendiri hadir dengan varian warna yang memanjakan mata. Salah satunya adalah Poco Yellow, lalu ada pula warna Power Black yang menampilkan hitam menawan, dan Coral Green yang tampilkan warna biru Tosca. Keempat, konektivitas lengkap. Seperti smartphone Xiaomi pada umumnya, Poco C40 juga dilengkapi dengan sensor infrared, berfungsi untuk menyulap smartphone menjadi remote TV atau AC, tanpa harus melalui koneksi internet. Bukan itu saja, smartphone ini juga sediakan port jack audio 3,5 mm. Tersedia juga aplikasi FM radio untuk dengarkan siaran radio. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Poco C40 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, performa kurang bertenaga. Mungkin sobat belum pernah mendengar nama chipset yang mengotaki Poco C40. Smartphone ini mengandalkan GLQ GR510. Performa chipset ini setara dengan Snapdragon 450 atau Helio G35. Menurut pengujian, smartphone ini sungguh terasa tidak responsif. Ketika dipakai untuk membuka beragam aplikasi sekaligus, ya ternyata kewalahan. Sobat yang terbiasa multitasking dengan banyak aplikasi pasti bakal kecewa, karena harus sering menghapus tugas aplikasi agar smartphone kembali berjalan normal. Poco C40 mendapatkan skor Geekbench 5 yang terbilang kurang gahar, yakni 163 poin untuk single core dan 886 poin untuk multi core. Ketika dipakai untuk memainkan game Mobile Legends, opsi refresh rate mampu menjalankan di setelan tinggi dengan grafis ultra. Saat dimainkan awalnya game bisa berjalan normal dan mulus, tapi jika berlama-lama grafiknya mulai sedikit patah-patah. Kedua, layar cuma HD+. Poco C40 mengusung layar 6,71 inci yang menggunakan panel IPS LCD. Tapi sayangnya resolusi layarnya masih sebatas HD+, yang memang membuat tampilannya kurang begitu tajam. Secara warna, layar Poco C40 memang bukan yang terbaik di kelasnya. Ya, tergolong standar, baik untuk reproduksi warna ataupun untuk view angle-nya. Soal kecerahan dan ketajaman, Poco C40 dinilai masih kurang. Ketiga, tanpa refresh rate tinggi. Seperti yang kita tahu, Poco C40 hadir dengan layar berukuran besar. Tampaknya Poco memutuskan untuk tidak melengkapinya dengan refresh rate tinggi.
Padahal refresh rate tinggi sedang menjadi tren, bahkan di kalangan smartphone murah sekalipun. Hal ini bisa jadi bukan masalah besar, namun jika sobat sudah terbiasa scrolling media sosial dengan mode 90Hz, rasanya sulit untuk kembali ke mode 60Hz tanpa merasa ada sesuatu yang kurang. Keempat, tanpa speaker stereo. Sudah semestinya smartphone saat ini hadir dengan konfigurasi stereo speaker. Dengan begitu, hasil suara yang keluar juga akan lebih seimbang untuk didengar. Disinilah lagi-lagi Poco C40 kalah saing dengan para rivalnya, karena masih gunakan mono speaker. Kelima, hasil foto kurang oke. Dengan harga terjangkau, tampaknya membuat Poco C40 harus rela dipangkas pada sisi fotografinya. Pasalnya, konfigurasi kamera yang ditawarkan biasa saja. Smartphone ini hanya dibekali dual kamera dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Pada bagian depan terdapat kamera selfie 5 megapiksel yang sudah dilengkapi fitur HDR. Seperti yang diduga, perekaman videonya pun terbilang standar. Kamera depan dan belakang sama-sama bisa merekam video mentok di resolusi 1080p 30 fps. Hasil fotonya hanya terbilang baik ketika ada cahaya yang melimpah. Contohnya seperti di luar ruangan pada siang hari, itu pun masih dengan noise yang cukup kentara. Saat di zoom sedikit, detailnya pasti akan terlihat buram. Hasil jepretan smartphone ini tergolong biasa saja. Sebagai smartphone entry level, Poco C40 tentu cukup worth it untuk dibeli. Terlebih bagi sobat yang memang menyukai smartphone dengan layar luas dan baterai jumbo. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Poco C40. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Gimana sobat, apakah Poco C40 ini layak untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.